Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari Medan tentunya, karena di Paprika ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama band-band atau musisi-musisi Medan. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama abang-abang yang gagah-gagah ini, saya mau perkenalkan diri dulu. Saya Tisa, saya yang bakal ngerusuh di program Paprika kali ini, bakal nanya-nanya seputar tentang siapa sih sebenarnya mereka yang lagi duduk berempat di sini, ya kan? Oke. Nah, kita bakal ada 1 jam bersama abang-abang ini. Seperti tadi udah ada live performnya juga. Nah, ini waktunya kita kenalan dengan abang-abang yang duduk berempat di sini. Oke, abang-abang boleh kenalan dengan siapa? Oke, kenalan nama Tisa, kenalan sama orang. Oh iya, kenalan sama kawan-kawan yang nonton sama Tisa juga boleh. Ini protokol COVID, jadi pakai masker. Nah, untuk ngomong kita buka masker. Oke. Saya Pak Husin, produksi dendam, vokal dan gitar. Saya Imam Mane, drummer produksi dendam dan juga back vokal. Oke, selanjutnya
Saya Rio Sirega, di bass dan back vokal. Oke. Saya Eri Cakra Mahameru, gitaris lead gitar di Produksi Dendam. Oke, jadi kawan-kawan, 4 orang ini dari Produksi Dendam. Dari namanya udah kayaknya kawan-kawan di sini udah bisa nebak lah ya kan. Ini band ini bawain lagu yang gimana gitu kan. Jadi Produksi Dendam ini band dari Medan yang bergenre metal ya, dan tadi udah kenalan di gitar vokal ada Bang Van Hussein, dan di drum ada Bang Imam Pane, dan di bass ada Rio, dan di gitar lead ada Bang Eru Cakra. Nah, boleh ceritain ke kawan-kawan Paprika nggak dong? Kapan band Produksi Dendam ini dibentuk? Oke, band Produksi Dendam ini dibentuk sebenarnya pada tahun 2010. Awalnya itu niatnya cuma untuk reunian. Oh, awalnya reunian. Oh. Dulu awal formasi awal. Jadi formasi awal itu niatnya cuma untuk reunian. Kita yang dulu aktif di band pada tahun 90-an duduk ngumpul, kemudian jamming. Oke. Dan waktu itu saya sama almarhum Andri Muhammad, gitaris yang awal, itu sudah sepakat ini kita ngejam. Nah, ketika ngejam itu kita berpikir ini kalau ngejam aja bakal selesai urusan kan. Tapi kita berpikir gimana kalau kita rilis lagu-lagu yang lama, kita rearrangement lagu-lagu yang lama, kita rilis kembali dalam sebuah bentuk CD dan kaset supaya ada kenang-kenangan ini. Ceritanya supaya ada kenang-kenangan agar band ini nanti ada hasil karya gitu. Karena dulunya saya dengan Andri Muhammad ini pernah ada buat band tahun 93, 94 itu namanya Metalia. Lia. Nah, Oke. Berarti memang dari dulu udah berkecimpung di permetalan. ya kan? Oke. Nah, kemudian seiring dengan waktu almarhum Andri Muhammad tiba-tiba sakit dan dia meninggalkan kita. Lepas itu kita berpikir untuk oke, saya sebagai salah seorang yang menjadi pendirinya berpikir oke, ini nggak boleh stop sampai di sini. Kita sudah punya komitmen, kita janji untuk membuat hasil karya yang minimal 3 album trilogi, karena waktu itu lagi heboh-hebohnya Filmmetrik ya. Oh iya. Lagi heboh-hebohnya Filmmetrik, ada cerita trilogi. Oke, kita buat album 3 album, lepas itu kita ngecek, rencana gitu. Tapi karena beliau sudah di luar meninggalkan kita, kita langsung berpikir seperti ini. Oke, kita tetap jalan, kita coba cari teman-teman yang mau menjalankan Produksi Dendam di sana. Nah, waktu itu ketemu Imam. Oh, ketemu drummer dulu. Drummer Imam. Terus tawarin agak jual mahal nih pertama kali. Oh. Karena waktu itu lagi ada bandnya. Oh. Simple Plan, apa lagi? Simple Plan apa Simple apa? Master Plan sama Tiramisu lagi heboh gitu. Kemudian ketika lihat konsep dia tertarik gabung. Nah, jadi bergabunglah Imam. Itu di tahun berapa? Tahun 2015. Awal. Bergabunglah Imam, kemudian kita cari pemain gitar. Untuk gantikan posisi Andri waktu itu, kita cari pemain gitar. Terakhir bergabunglah Dani Hamdani. Ya, dia waktu itu tergabung di Red Band di Psikopat Insight sama Monrales. Ya. Kemudian beliau bergabung sama kita. Kemudian begitu juga dengan pemain bassnya Patrick Warela mengisi bass waktu itu untuk album pertama. Nah, kita album pertama
Damage Word ini sebenarnya album yang pernah dirisannya yang pernah ada sebelumnya pernah dibuat di Metalia. Oh. Tapi kita rearrangement balik, di situ ada beberapa lagu, sehingga di dalam Damage Word itu ada separuh lagu baru, separuhnya lagi lagu rearrangement. Oke. Lagu yang udah pernah di publish dulu tahun 95-97 gitu. Oh, di tahun 95. Masih zaman Godzilla FM. Oh, oke. Nah, kemudian diarrangement kembali dengan formasi baru, dengan band baru, dengan style yang baru. Kemudian itulah. Nah, berikutnya seiring dengan waktu Dhani Hamdani pindah ke Jakarta, dia bergabung dengan Firza. Ya, gitaris Firza. Kemudian J. Patrick pun dia pindah ke Pekanbaru, dia ada pekerjaan yang menyangkut masalah perut, masalah duit. Nah, kita nyari pengganti nih, karena kan kita kan masih ada utang buah album lagi, nyari pengganti. Kita cari pengganti, masuklah Rio. Sebenarnya Rio ini kandidat kita di album pertama. Waktu itu lagi sibuk-sibuknya di Deadbeat ya, jadi nggak bisa kita pastikan untuk bergabung waktu di album pertama. Nah, di album kedua, karena Deadbeat pun sudah vakum, dia bergabung sama kita untuk bermain bass, menggantikan posisi Deadbeat. Nah, di album kedua juga, It's Getting Dangerous itu pemain gitarnya berganti dengan Ijal Muti, gitaris Muntakawan. Oh iya. Nah, tercipta album kedua, It's Getting Dangerous, yang berbeda nuansanya dengan album pertama. Itu 2018. Oh, 2018 album kedua. 2016 album pertama. 2016 album pertama, 2018 album kedua. Nah, seiring dengan waktu, Ijal juga kepingin gantung gitar, dia kepingin usaha, dia kepingin balik ke kampungnya di Katengon. Ya, kita kosong pemain gitar. Nah, berjumpa sama Bang Heru. Bang Heru ini awalnya memang sudah lama kita kenal. Cuman karena saya tahu Bang Heru ini pemain jazz, ya. Iya. Tapi secara fakta di lapangannya, permainan Bang Heru ini sebenarnya progresif gitu. Jadi, iya ini mainnya kok progresif metal ini. Tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa dipungkiri. Ya, akhirnya karena itu kita minta Bang Heru, kita gabung di Produksi Dendam untuk menyelesaikan album ketiga gitu, karena mungkin di Produksi Dendam Bang Heru bisa explore album ketiga. Nah, akhirnya Bang Heru bergabung di Produksi Dendam di pertengahan 2019 Bang ya? Iya, 2019. Nah, sekarang kita on progress untuk menyiapkan album ketiga, album terakhir kita, Monster Fall gitu ya. Wow, menarik sekali. Berarti awalnya itu di 2010, niatnya cuma reunian, tapi akhirnya terbentuklah Produksi Dendam, dan sekarang udah punya 2 album, dan lagi progres jalan 3 album. Luar biasa. Nah, yang menarik di album ketiga ini kita sudah ada label. Oh, di album ketiga udah masuk label. Ya, karena di album pertama dan kedua, mungkin itulah yang membuat kita itu dilirik oleh label dari Singapura, Threads Music Singapura. Oke, berarti di album ketiga udah ada label, itu label dari Singapura. Threads Music Singapura. Dari Singapura. Threads Music Singapura. Oke. Oke, menarik.
Nah, itu maksudnya di Medan jarang ya, jarang ada band yang dilabeli gitu kan, apalagi sama label luar gitu. Itu gimana itu ceritanya bisa sampai label Trans Music Singapura ini jatuh cinta dengan produksi Dendam? Ini teman-teman, ini masih saya bilang bicara ya. Oke, Trans Music Singapura itu sebenarnya mereka adalah label musik pop yang sebenarnya konsep di musik pop itu mereka lagi cari talent di Indonesia. Nah kebetulan tanpa sengaja dikenalkan kepada kita oleh seseorang. Kemudian dalam prosesnya itu kita cuma menawarkan sistem-sistem kerjasama kepada mereka, dan akhirnya ketika mereka katakan bahwa saya di Medan itu tidak memiliki komposer yang memadai, kita agak sedikit tersinggung waktu itu. Oh iya, betul. Nggak memadai Medan komposer, makanya waktu itu kita kirim beberapa sampel lagu dari produksi Dendam untuk membuktikan bahwasanya Medan itu punya loh komposer hebat gitu. Dan ketika mereka dengar lagu produksi Dendam, mereka tertarik. Itu di album 1 dan 2 itu dikirim kemana? Iya, dikirim 1 dan 2. Dan mereka tertarik, mereka minta untuk mereka tangani produksi Dendam. Album berikutnya kita pun setuju waktu itu, ya oke. Itu di tahun berapa itu Bang? Baru itu 2020 ini. 2020 Awal. Oke. Baru. Jadi alhamdulillah yang tadinya mereka itu konsep kepada musik pop, tiba-tiba mereka tertarik dengan musik metal, musik keras, sehingga mereka mau menjadi label, mau memayungi produksi Dendam untuk memproduksi album ketiga. Jadi di awal 2020 produksi Dendam ditangani oleh label Singapura ya kan? Dan maksudnya Bang, ini bisa sebagai mungkin kawan-kawan juga pengen tahu dan penasaran kalau band di label luar itu gimana sih, maksudnya apakah ada progres meningkat atau bakal tour di Amerika gitu? Jadi label ini kan fungsinya kan dia kan untuk mempromosi, memarketing kita punya produk. Oke. Nah kebetulan label itu sendiri juga bekerja sama dengan WEM ASCAP USA kan. Oke. Kebetulan WEM ASCAP USA itu memberingnya itu Pak Eri Cakra. Oke. Jadi yang kita diberikan keuntungan di label ini, pertama kita sudah tidak usah lagi memikirkan promosi. Oke, berarti yang perlu kawan-kawan ingat, kalau di label itu kita tidak lagi memikirkan tentang promosi. Yang kedua marketing, kita nggak perlu lagi memasarkan. Oke. Jadi kita kalau di bawah naungan label itu, kita yang perlu cuma membuat lagu sebaik-baiknya saja. Produksi. Jadi buat lagu sebagus-bagusnya. Jadi urusan label lah yang memasarkan, mempromosikan karya kita. Oh gitu. Nah kalau untuk produksi Dendam sendiri ada requestan dari label nggak? Biasanya kan maksudnya sering ya dengan cerita-cerita kayak gitu kan, ada band bagus dilabelin jadi jelek gitu kan. Maksudnya banyak kan gitu. Nah untuk produksi Dendam sendiri dikasih kebebasan full atau ada juga requestan? Ya alhamdulillah karena produksi Dendam ini band metal pertama yang mereka tangani, kita itu dikasih kebebasan, malah kita yang buat peraturan malah. Wah menarik. Dan seharusnya bisa kayak gitu kan. Iya. Karena yang berkarya kan bandnya kan. Iya betul. Tapi mungkin juga sangat spesifik ya. Label kita kan selama ini kan masih belum clear masalah label internasional. Oke. Biasanya mungkin pengalaman saya juga di Jakarta ya, di label-label yang disebut apa lokal atau regional gitu kan. Tapi kalau internasionalnya mungkin lebih luas lagi kali ya. Oh iya.
Karena industrinya lebih besar ya. Iya. Berarti kalau label internasional dia lebih ngasih kebebasan kepada si pelaku seninya karena industrinya lebih besar gitu lah. Simpelnya kawan-kawan. Saya tadi kan marketing ya, mereka sangat orientasi marketing online dan segala macam database. Mungkin maksudnya kalau di Indonesia karena industri musiknya udah terbentuk, jadi nggak bisa terlalu eksplor gitu ya. Jadi gitu kawan-kawan simpelnya gitu. Nah, menarik sekali produksi Dendam band metal yang dilabeli oleh Singapura dan dari Medan. Itu jujur Tisa baru pertama kali ketemu sama band metal yang dilabeli oleh Singapura dan mudah-mudahan kecipratan untuk kawan-kawan yang lain ya kan. Amin. Ini memang membuka pintu untuk teman-teman. Oh iya, salah satu buka pintu juga untuk kawan-kawan lain supaya bisa dilabelin juga ya kan. Karena banyak sekali kan band-band di Medan yang sangat berkualitas, sangat unik bahkan, dan ya maksudnya di Indonesia juga kalau misalkan udah ada musisi atau seniman terkenal, kayaknya bisa dibilang 30% orang Medan, orang Batak, orang pokoknya yang dari Sumatera lah gitu ya. Makanya dia benar, jadi produksi Dendam bisa jadi salah satu pionir lah ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Pionir untuk kawan-kawan lain mengikuti jejaknya. Oke. Dan ada rencana tour? Tapi karena corona ya kayaknya ya. Tour mungkin ada rencana tapi 2021. 2021. Ya, itu sudah disusun semua oleh label. Mau maksudnya kasih tahu sama kawan-kawan nggak? Keluh-keluh. Mana tahu kawan-kawan penasaran sama turnya produksi Dendam? Yang pasti turnya produksi Dendam nanti akhirnya di Medan juga, gitu, berakhir di Medan. Tapi startingnya mungkin kita belum tahu. Sudah ada dikasih list, tapi ini kan masih dalam masa COVID. Iya, banyak perubahan lah di situ. Kita belum tahu, apalagi masing-masing produksi Dendam ini personilnya juga banyak kegiatan di luar dari musik. Ya kan, termasuk Bang Heru Cakra, Imam Paning, saya sendiri, kemudian Rio. Jadi banyak kegiatan di luar dari musik. Harus betul-betul memanage supaya jangan berbenturan dengan apa yang kami lakukan. Gitu. Nanti akan diumumkan secara terbuka setelah ada jadwal yang tetap. Iya, dan itu bakal diumumkan di Instagram Papri, Instagramnya Produksi Dendam. Kalau boleh dikasih tahu ke kawan-kawan yang pengen ngelihat dan ngedengerin lagu Produksi Dendam itu di mana? Ya, di YouTube channel ketik Produksi Dendam Wira spasi, nggak ada spasi, Produksi Dendam di keluar tuh. Kemudian di TDM Trans Music Singapura, Trans di Music Singapura, di YouTube channel ada juga, langsung diketik Trans di Music Singapura, itu keluar Produksi Dendam. Di FB juga Produksi Dendam. Kemudian di IG juga Produksi Dendam. Produksi Dendam. Ya. Berarti pokoknya kalau kawan-kawan ngetik Produksi Dendam udah langsung kita paling atas. Keluar ya. Oke, jadi untuk kawan-kawan yang penasaran sama semua lagu Produksi Dendam dari album pertama sampai album ketiga, itu bisa langsung aja dicek Instagram dan YouTube channelnya Produksi Dendam. Dan Tisa pasti yakin kawan-kawan bakal suka sih. Dan tadi kita udah ngobrolin tentang kapan Produksi Dendam dibentuk, siapa-siapa aja personilnya, terus ceritanya sangat menarik gitu kan. Terus diingat, maksudnya bisa ngasih tau lagi sama kawan-kawan, ini Produksi Dendam udah 3 album ya. Satu album berapa lagu? Satu album 9. Satu album 9 lagu. Album ketiga ini mungkin 12. Album ketiga 12, berarti total berapa lagu itu? Total 9 kali 2 kali 12, tambah 12. Tambah 12 itu. Kita Ya. berapa? 30. 30. Ya. 30 lagu. Itu dari 2010 sampai 2020. 10 tahun ya. Iya.
10 tahun ada 3 album, menarik sekali. Dan setelah ini Tisa bakal, oh ya, kan ini lagi pandemi ya Bang ya. Maksudnya ada keterbatasan nggak untuk produksian atau untuk berkarya, itu boleh boleh pendapatnya dari Bang Imam. Soal apa ya, produksi ya? Iya, karena corona ini. Ya sebenarnya terganggu sih, agak terganggu karena memang kan kita nggak bisa terlalu berkumpul, apalagi kami kan latihan atau membahas apapun di dalam ruang ber-AC kan. Iya benar. Tapi ya kita atasin aja dengan undang-undang yang datang. Kita memang latihan private, kita tetap jalan promosi juga untuk diri masing-masing, pakai masker segala macam. Kami tetap setiap minggu selama proses rekaman dan apapun itu, jamming, cari lagu, bahan segala macam itu tetap 3 kali seminggu. 3 kali seminggu, ya sih. Tapi berarti berkaryanya jalan terus ya? Bukan tidak mengganggu, tidak terlalu buat produksi dan berhenti untuk berkarya. Menarik sekali. Nah kalau untuk di sini yang paling muda siapa? Rio. Paling muda, yang lajang juga. Oke. Untuk Rio sendiri punya pengalaman menarik nggak? Maksudnya berproses dengan abang-abang di produksi dendam? Ya punya sih sebenarnya, karena di album kedua sendiri itu banyak belajar gitu. Banyak belajar pastinya ya. Apalagi itu bisa dibilang perdana ya untuk saya sendiri. Bikin sebanyak 1 album sebelumnya belum pernah. Oke. Jadi belajarnya mungkin lebih explore gitu. Oh jadi lebih eksplor ya, diganti sama abang-abang ini ya. Jadi dapat kayak private gratis gitu ya kan? Maksudnya ada Bang Heru, ada Bang Hussein, ya kan? Terus? Lebih banyak pengalaman aja. Lebih banyak dapat pengalaman. Pengalaman positif, negatif? Positif lah. Oh positif. Kalau negatifnya nggak pernah diajak ya. Oh Masing-masing.
berkembang dalam produksi yang karya, sembari juga kita tetap nambah dan maksudnya mengembangkan skillnya kita masing-masing juga di personil band gitu ya kan. Kalau itu sangat bisa dicontoh sama band-band lain. Produksi Dendam seminggu 3 kali ya. Itu per hari berapa jam itu bang? Biasanya kami start dari jam 1. 1 pagi, 1 siang. 1 siang. Satu siang habis zuhur, terus istirahat asar, Iya. sambung lagi sampai mendekati maghrib juga. Oke, berarti 6 jam sekitar ya, 5-6 jam ya, setengah hari dan seminggu 3 kali ya sih. Menarik. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita bakal nanya-nanya tentang tadi kan udah live perform ya. Pasti kawan-kawan di rumah juga pada penasaran. Udah ngeliat live performnya Produksi Dendam, boleh kasih tahu ke kawan-kawan di rumah tadi itu pakai equipment apa aja gitu. Dari mulai Bang Imam dulu. Di drum itu pakai apa aja gitu? Yamaha, drumnya Yamaha Rock Tour. Terus dari Simbang ada Zizian sama Mio. Oke. Dan twin pedalnya dari Twin pedalnya dari Pearl. ya. Ada lagi? Stick apa? Nggak ada ya? Stick ya. Ya standar ya. Standar. Mana tahu sticknya terbuat dari apa gitu kan? Oke, itu aja. Iya, playing di drum. Nah, kalau Bang Eru? Ya, saya menggunakan kabinet Bugera 6262 ya. 6262 Indonesia? Enggak ya? Ya, dan kabinetnya Randall Amerika Serikat. Amerika iya. Kemudian pakai gitar, saya namakan Beatles sesak, jadi namanya jadi itu sangat unik dari Yamaha. Yamaha ya? Betul-betul unik ya. Itu maksudnya Yamaha tipe apa gitu, bisa dikasih tahu? Tipenya saya kurang begitu memahami karena dia nggak suka membicarakan soal tipe. Oke. Berarti overall aja. Berarti kalau kawan-kawan penasaran sama gitar dan equipment yang dipakai sama kawan-kawan di Produksi Dendam, itu kawan-kawan bisa dapetin semuanya di Tango Musik Medan, Jalan Asia nomor 115 Medan. Jadi semua gear yang dipakai sama kalau Produksi Dendam itu belinya di Tango Musik Medan. Dan tadi udah ada drum, gitar, terus di bass itu pakai apa? Kalau untuk bass saya Yamaha TRBX. Oke. Untuk kabinet S-Down. S-Down. Oke. Untuk gitar vokal saya pakai Takstar. Tadi udah ya Takstar. ya. Jadi Takstar ini produk baru yang membuat kalau saya sebagai vokal penasaran apa yang membuat Takstar ini bisa mempunyai kelebihan dari band-band lain. Makanya kita kepingin tahu, kita coba dan kayaknya nyaman lah, asik. Iya. Hasil lu saringan suara yang konkret. Iya. Kemudian ruminya pun bagus. Untuk gitarnya tadi saya pakai Sector. Ya Sector edisi berapa saya kurang tahu, tapi kenapa saya tunjuk gitu banyak gitar di situ karena saya tertarik dengan Sector. Saya sebelumnya belum pernah pakai Sector. Saya pakai LTD. Saya kalau nggak pakai LTD pakai Epiphone. Cuma tadi karena tertarik dengan Sector, saya pakai Sector. Nyaman dan asik. Dan itu Sector original mungkin suaranya makin keren habis. Kemudian untuk sound amplifiernya saya pakai Marshall DCM 900. Ya, begitu juga dengan kabinetnya. Jadi kenapa Marshall? Sebenarnya Marshall ini dia old school, dia punya bawaan distorsi. Tapi dia punya suara pacaran suara itu lebih clear. Saya lebih familiar dengan Bugera 6262 yang dipakai oleh Bang Heru tadi. Tapi karena memang kita mau explore sound yang
amplifier yang baru, yang terbaik. Makanya kita coba pakai Marshall di sini. Oke, menarik. Dan maksudnya ada alasan tersendiri nggak untuk Bang Eru atau Rio atau Imam itu pakai gear yang tadi pakai perform? Dari Rio dulu mungkin, kenapa memilih Yamaha? Tadi bahasnya apa? Yamaha kan? Lebih suka ada tone yang lebih low gitu. Tone yang lebih low. Oh, karena Yamaha versi apa tadi? TRBX. Gak ada ngerti sama. TRBX. TRBX itu tone-nya lebih low. Oke. Cocok untuk main heavy metal. Oh, cocok untuk main heavy metal. Nah, kalau Bang Imam? Saya suka Yamaha karena kalau Yamaha ini kan di Jepang. Jepang itu kan untuk sound dia memang lebih ke treble ya, mid high. Oke. Nah jadi memang saya lebih suka sound yang mid high untuk drum. Jadi lebih terasa tone-nya, lebih nyaring, lebih terasa. Gitu. Karena juga basic saya sebenarnya bukan metal, saya lebih ke funk, Latin, lebih seperti itu. Jadi ya supaya saya tetap bisa bawa cara main saya ke metal, saya cari sound yang bisa membawa lagu yang saya basic saya tadi. Oke, Saya itu yang Nah, untuk twin pedalnya itu kenapa? pedal kalau saya sih twin pedal sebenarnya 11-12 ya mau merek apa aja. Tapi saya pilih Pro itu karena memang Pro itu merek drum saya pertama kali waktu masih SMP latihan. Jadi saya udah lengket dengan merek itu. Oke, jadi emang udah itulah pacarnya gitu ya kan, kalau untuk drummer ya kan. Oke, menarik. Kalau untuk yang lain simbol apa? Simbol sih preferensi ya umum aja Zildjian itu memang untuk kemana aja masuk. Oke. Nah, oke, ada lagi? Itu aja. Itu aja. Kalau untuk Bang Eru? Saya senang di heavy metal pada umumnya sound itu memang baru kali ini saya dry apa ya, asli keaslian heavy metal ini ya, dengan kabinet langsung dengan apa namanya kayak head kabinet lah gitu ya, lebih pure gitu. Jadi penggabungan sebenarnya saya udah dengar Randall, saya udah dengar lama namanya ya dari Bang Hussein juga. Tapi saya dengar tadi Randall betul-betul ada keunikan tersendiri. Dan saya sendiri pakai Mesa Engineering dan dengan Bugera ya, digabungkan dan ini penggabungan antara Bugera dan Randall. Ada tone karakter yang asik di heavy metal, lebih unik gitu. Dan mungkin perlu waktu juga untuk explore permainannya. Wah, menarik sekali. Jadi kawan-kawan sekali lagi, kalau tadi kawan-kawan di rumah itu tercengang lihat live performnya dari produksi Dendam, itu semua equipment yang mereka pakai itu ada di Tango Musik Medan. Nah, Tango itu di Jalan Asia nomor 115 Medan. Nah, kalau untuk Bang Eru sendiri, maksudnya kenapa memilih untuk berkecimpung di dunia permusikan ini? Apakah memang punya basic pendidikan di musik atau gimana kalau diceritain? Iya, ini berkat teman-teman juga yang memang mengarahkan saya ke dunia pabrik ini. Memang sesuai dengan pendidikan saya waktu di Berkeley di Amerika Serikat, di Boston, itu kan tentang professional music. Professional music yang pada saat itu memang kita menyangkut bidang publishing. Jadi kan di era 80-an itu produksi, itu kita pelajari juga dan ada bidang publishing. Dan ternyata bidang publishing itu tidak habis-habis ya, sampai sekarang juga masih terus berkembang. Ya, alhamdulillah saya diterima di ASCAP untuk memiliki salah satu perusahaan di situ. ASCAP, boleh dikasih tahu ke teman-teman ASCAP itu apa? ASCAP itu adalah American Society of Composers, apa lagi? Kepanjangannya agak susah ya. American Society as Composers
authors and publishers. Oke. Jadi tidak hanya sebagai pencipta lagu kita ini, kita juga harus masuk ke bidang yang namanya publishing. Publishing. Jadi memang di dunia publishing inilah, itu salah satu lagi tadi kalau mau melanjutkan saya memang udah jalurnya harus ke situ gitu. Tapi kalau saya tidak terima suara aspirasi kawan-kawan ini, Iya. terutama dari Pak Musim yang mengarahkan saya ke DPD Sumut ini, sangat memang sudah seharusnya seperti itu ya. Iya. Sering membicarakan masalah itu dan belajar yang apa sih istilahnya cemplung. Iya, sambil belajar lah kita, learning by doing. Lagi basah. Ini belum kemarin. Seperti itu kira-kira. Oh, berarti Bang Heru Sapa ini adalah pernah mengenyam pendidikan di Amerika, dan fokus di jadi pendidikannya itu fokus di tadi professional music. Jadi di dalam itu banyak belajar tentang publisher juga selain produksi. Nah ini nih yang maksudnya kawan-kawan yang seumuran kita, generasi baru sekarang ini sangat bingung tentang publishing dan apa namanya hak cipta gitu kan. Nah, boleh diceritain nggak Bang Eros singkatnya, mungkin kayak apa itu copyright gitu, maksudnya biar kawan-kawan di rumah yang berkarya juga udah mulai aware, maksudnya dia tetap berkarya tapi dia harus aware tentang apa itu copyright dan bla-bla gitu. Ya mungkin kalau disingkatkan, kalau kita mempunyai musik, kita itu dikatakan memiliki musik itu apabila telah memiliki copyright. Dan copyright ini kan sangat ini ya, kita melisensikan. Mungkin itu bahasa yang bisa saya ini. Karena kan teman-teman sekalian kan ada yang punya musik, terus lempar ke iTunes, terus melalui agregator dan lain-lain. Itu juga saya lakukan sebelumnya. Malah mungkin pertama kali ya di Indonesia pada saat itu. Cuma ternyata itu masih belum cukup. Jadi kita belum menerima hak kita, terutama hak dari mechanical royalty ya. Yang sekarang ini lagi booming sekali. Jadi yang terpenting sebenarnya kata rights holder. Rights itu plural kan dalam bahasa Inggris, itu harus S ya. Maksudnya penuh dengan hak. Rights holder. Bisa jadi nanti rights holder banyak kepemilikannya. Iya, paham. Yang penting dipahami sesederhana mungkin dulu bahwasanya kita pun si pemilik lagu bisa-bisa kita si pelanggan hak kita. Nah, karena sekarang kan banyak kita buat riff, kita buat sesuatu gitu, ternyata itu orang punya. Kenapa orang punya? Karena dia sudah mendaftarkan. Iya, dia sudah melisensikannya duluan daripada kita gitu ya. Nah, untuk kami atau kawan-kawan yang belum tahu gimana sih sebenarnya untuk mendapatkan copyright atau lisensi itu, bisa Bang Heru kasih tahu. Copyright ini sebenarnya ada dua. Pertama itu yang performing, kalau kita melakukan performance, kita wajib membayar hak cipta, membayar lisensi itu kan gitu kan kepada lembaga-lembaga, ada lembaga namanya PRO, Performance Rights Organization. Kalau di Amerika tadi ASCAP, kalau di Indonesia ada KCI. KCI yang di bagian performance. Dan ada lagi yang lainnya itu di bagian mechanical ya. Misalnya seperti Wani dan mungkin ya itu yang setahu saya ada dua itu. Jadi ya performance rights ya mungkin ya. Yang kedua kan tadi copyright ada dua. Iya ada dua ya. Yang satunya lagi itu mechanical rights ya. License namanya mechanical license. Jadi itu intinya kalau kata kuncinya ketika kita mereproduksi kita sudah dikenakan harus dilakukan punya mechanical license.
Jadi istilahnya kalau sekarang di One USA itu saya sebagai publisher juga. Jadi semua itu sebenarnya seperti tunduk pada publisher. Mau itu agensi yang mengeluarkan mechanical license, ya kan? Dan ini sekarang sudah, biar kawan-kawan tahu juga, ini sudah beredar, ini sudah aktif ya. Jadi bersegeralah untuk ngobrol-ngobrol sama kami. Berarti sosialisasi ini. Berarti singkatnya kawan-kawan, tadi udah dijelasin sama Bang Eru tentang apa itu copyright, performance right, terus mechanical right gitu kan. Terus dan bisa tahu pasti kalian bingung. Nah, untuk tahu lebih dalam lagi bagaimana cara mendaftarkan karya kita, terus bagaimana supaya karya kita itu aman, tidak dijiplak, bahkan kita juga kita sadar misalkan kita sengaja tidak sengaja menjiplak karya orang lain gitu kan, itu boleh langsung aja dikontak di Bang Eru Cakra itu, atau ada kontak info lain untuk itu. Kalau langsung ke saya mungkin info@um-id.com juga bisa. Mungkin ke Papri ya. Oke, ke Papri ya. Ini hanya kita harus sosialisasi karena ini persoalannya bukan persoalan yang sederhana. Iya. Kalau mungkin saya ingatkan, banyak orang nanya ke saya gimana caranya mendaftar di ASKA. Yang paling penting dulu judul karyanya itu apa. Karena itu diawali dari judul karya, bukan judul lagu. Ya kan? Kita punya lagu, tapi syairnya punya siapa? Kan gitu kan? Yang punya syair itu dalam bahasa Inggrisnya namanya author, kan gitu kan? Nah, kalau publisher sudah yang punya usahanya, yang mengatur itu semua, gitu kan? Jadi harus dimulai dari ngobrol-ngobrol. Karena nanti percayalah bahwa insya Allah ini akan lebih singkat prosesnya gitu. Ketimbang kalau kita sama-sama bingung gitu. Iya, benar. Jadi terima kasih ya Bang Produksi Dendam, terima kasih Bang Hussein, Bang Imam, Bang Rio, Bang Eru, dan jaga kesehatan selalu, ya kan? Ya, jaga jarak. Semoga pandemi ini segera berakhir, berlalu, dan kita bisa balik ke kehidupan normal lagi. Ya, gitu. kita jumpa di panggung besar. Iya, kita jumpa di panggung besar. Di launching Produksi Dendam nanti 2021. Kita mosing-mosing lagi, ya kan? Wah, itu yang sebenarnya salah satu hal yang dirindukan kan itu ya, interaksi sesama manusia, ya kan? Memang, ya tapi tapi beginilah adanya dan kita harus lalui dengan tetap berkarya. Seperti Produksi Dendam lagi produksi album ketiganya, dan untuk teman-teman yang di rumah jangan lupa subscribe ke YouTube-nya Papri dan support terus band-band Kota Medan dan jangan lupa subscribe juga. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube channelnya Produksi Dendam dan Instagram Produksi Dendam. Dan Tisa pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya Paprika. Bye bye.
Ugh.